Takwa Talks with AI, when Takwa Talks to Technology, obrolan ringan menambah ketakwaan. Assalamualaikum sahabat Takwa, senang sekali bisa kembali bersama Anda dalam obrolan mendalam kita. Waalaikumsalam warahmatullahi alhamdulillah. Hari ini kita punya satu ayat yang penting banget nih untuk kita gali bareng, sahabat takwa. Betul sekali, kita mau fokus ke surah Al-Baqarah ayat ke-84. Ayat ini kan bicara soal perjanjian agung ya, antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Bani Israel. Iya, khususnya soal larangan menumpahkan darah dan mengusir sesama dari kampung halaman. Nah, tujuan kita kali ini, kita ingin coba gali makna terdalamnya, renungkan pesannya buat kita sekarang gitu. Tentu dengan merujuk ke pandangan para ulama tafsir ya. Betul. Kita akan coba lihat dari perspektif Imam At-Tabari, terus ada Imam Ibnu Asyur, Imam Al-Qurtubi, Al-Jazairi, dan yang lainnya dari kitab-kitab tafsir mereka. Oke, sebelum kita masuk ke ayat 84, mungkin ada baiknya kita lihat konteksnya sedikit. Kaitannya sama ayat sebelumnya gimana? Nah, ini penting. Jadi ayat 84 ini nggak berdiri sendiri. Tepat sebelumnya, di ayat 83, itu kan dirinci juga bagian lain dari perjanjian Bani Israel. Oh ya, yang soal menyembah Allah semata, berbakti sama orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin. Betul, terus bertutur kata baik, sholat, zakat. Tapi ayat 83 itu ditutup dengan isyarat kalau mayoritas mereka berpaling dari janji itu. Jadi ayat 84 ini kayaknya kelanjutan dari daftar perjanjian itu ya, lebih fokus ke aspek sosialnya gitu. Tepat sekali. Ayat 84 ini melanjutkan detail perjanjian masuk ke dua larangan besar, pertumpahan darah sesama dan pengusiran sesama. Ini nunjukin betapa pentingnya menjaga nyawa dan harmoni komunitas. Sayangnya, janji ini juga dilanggar ya, seperti yang nanti disinggung di ayat setelahnya. Ya, sayangnya begitu. Seperti yang akan diulas di ayat 85, janji ini pun banyak dilanggar. Jadi ada kesinambungan tema, perjanjian lalu, pelanggarannya. Imam Abu Bakar Al-Jazairi dalam Asyar At-Tasasir juga menyinggung soal ini. Oke, baik. Gambarannya jadi lebih jelas sekarang. Kalau gitu, mari kita simak dulu bunyi ayat 84 surah Al-Baqarah ini. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ. Ya, artinya kurang lebih begini. Dan ingatlah, ketika kami mengambil janji kamu, Bani Israel, janganlah kamu menumpahkan darahmu, membunuh orang, dan janganlah kamu mengusir dirimu, saudaramu sebangsa, dari kampung halamanmu. Kemudian kamu berikrar akan membunuhinya, dan kamu bersaksi. Oke, mari kita bedah nih frasa-frasa kuncinya. Pertama, mitsaqakum, janji kamu. Ini bukan sembarang janji kan ya? Bukan, sama sekali bukan janji biasa. Kata mithaq itu dalam Al-Quran merujuk pada perjanjian yang sangat kuat, diteguhkan. Janji yang diambil Allah Subhanahu wa Ta'ala atas Bani Israel lewat Taurat. Diteguhkan ya? Iya, Imam Ats-Tsalabi, terus Al-Jazairi juga menekankan bobotnya. Nah, ada poin menarik nih dari Imam Ibnu Asyur dan Imam At-Tabari. Gimana tuh? Jadi, walau ayat ini turunnya ke kaum Yahudi di zaman Nabi Muhammad SAW, perjanjian ini aslinya kan diambil dari nenek moyang mereka. Tapi janji itu tetap mengikat generasi setelahnya. Oh, jadi ada semacam warisan tanggung jawab gitu? Persis. Itu prinsip Tanzilul Khalaf Manzilat As-Salaf. Generasi penerus dianggap mewarisi tanggung jawab perjanjian leluhurnya. Gitu. Paham. Jadi ada ikatan historis dan tanggung jawab lintas generasi ya. Nah, frasa berikutnya, ini sering bikin penasaran. La tasfikuna dima'akum. Jangan kamu menumpahkan darahmu. Kok pakai kata gantimu? Apa maksudnya larangan bunuh diri? Nah, itu pertanyaan bagus. Karena kalau dibaca harfiah, kesannya bisa ke sana ya. Tapi para mufasir besar, kayak Imam At-Tabari, beliau mengutip dari Qatadah dan Abu Al-Aliyah, terus juga Imam Ibnu Asyur, An-Nasafi, dan lainnya, itu sepakat makna utamanya adalah, janganlah sebagian kamu membunuh sebagian yang lain. Ah, jadi darahmu di sini itu maksudnya darah komunitasmu, darah sesamamu dalam satu ikatan. Persis. Umat yang satu iman, satu bangsa, atau satu komunitas itu dipandang sebagai, ya, satu kesatuan, kayak satu tubuh gitu. Oh, kayak hadis itu ya, yang kaum mukmin bagaikan satu tubuh. Ikut merasakan demam dan nggak bisa tidur. Jadi, melukai atau membunuh anggota komunitas,
itu sama aja kayak melukai atau membunuh diri sendiri. Jadi penggunaan kata dima'akum, barahmu, dan nanti anfusakum, dirimu, itu semacam gaya bahasa ya, untuk menekankan kedekatan itu. Tepat. Itu bagian dari balaghah, keindahan retorika Al-Quran. Tujuannya untuk menegaskan betapa eratnya ikatan antar anggota komunitas dan betapa kejinya kalau ada pertumpahan darah di antara mereka sendiri. Imam Ibnu Ashur bahkan sampai mengutip syair Arab kuno loh untuk menggambarkan konsep ini. Luar biasa ya kedalaman maknanya. Jadi penekanannya pada kesatuan dan larangan keras untuk saling menyakiti dalam komunitas. Ada makna lain nggak yang dipertimbangkan ulama? Ada sih makna sekunder yang juga disebut, misalnya oleh At-Tabari dan Ar-Razi, yaitu jangan melakukan perbuatan kayak membunuh orang lain yang akibatnya bisa bikin dirimu dibunuh sebagai balasan atau qisas. Jadi, seolah-olah kamu menyebabkan kematianmu sendiri karena jadi penyebabnya. Masuk akal juga. Iya, tapi makna yang pertama tadi, larangan saling bunuh dalam komunitas, itu yang dianggap lebih kuat dan lebih menonjolkan pesan persatuan umatnya. Oke, sangat jelas sekarang. Lalu gimana dengan frasa wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum? Dan jangan kamu mengusir dirimu dari kampung halamanmu. Logikanya sama berarti ya? Betul, logikanya paralel. Sama persis. Maksud utamanya adalah, ya, janganlah sebagian kamu mengusir sebagian yang lain dari rumah dan kampung halaman mereka. Pakai kata anfusakum, dirimu. Lagi ya? Ya, pakai anfusakum, lagi untuk menegaskan bahwa mengusir saudara sebangsa atau seiman itu sama beratnya, sama terlarangnya, kayak mengusir diri sendiri. Ini dijelaskan oleh At-Tabari, An-Nasafi, Al-Qasimi, dan banyak lagi. Saya kayaknya pernah baca Imam Al-Bahawi itu menambahkan catatan menarik soal pengusiran ini. Benar sekali. Jeli Anda. Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya menambahkan bahwa larangan ini tuh juga mencakup perbuatan buruk ke tetangga. Sampai bikin mereka nggak betah, terus terpaksa pindah gitu. Wah, jadi nggak cuma pengusiran fisik paksa ya, tapi juga bikin kondisi yang memaksa orang pergi. Iya. Jadi menciptakan kondisi yang nggak nyaman sampai orang merasa terusir itu juga masuk. Para ulama kayak Imam Ar-Razi dan Syekh Ibnu Utsaimin juga menekankan kalau kejahatan pengusiran dari tanah air itu, wah, setara beratnya sama pembunuhan. Karena penderitaan dan kehancuran hidup yang ditimbulkannya itu luar biasa. Masya Allah, dalamnya makna larangan ini ya. Nah, bagian akhir ayatnya. Thumma aqrartum wa antum tashhadun. Kemudian kamu berikrar dan kamu bersaksi. Apa penekanannya di sini? Akrotum itu artinya kalian mengakui, menerima, setuju sama perjanjian ini dengan sadar. Ini penegasan kalau mereka terikat sama ikrar mereka sendiri, kayak dijelaskan At-Tabari dan Al-Baghawi. Terus yang wa antum tashhadun, kamu bersaksi? Nah, frasa wa antum tashhadun ini, para mufasir memberikan beberapa lapisan makna yang saling melengkapi. Gini, pertama, bisa berarti kamu bersaksi atas dirimu sendiri pas ikrar itu diucapkan. Oke. Kedua, bisa juga berarti kamu, maksudnya Yahudi di zaman Nabi SAW, itu menyaksikan dan mengakui kalau perjanjian ini emang benar ada di Taurat dan diambil atas nenek moyangmu. Jadi kesaksian atas kebenaran isi kitab ya? Gimana tuh? Imam At-Tabari itu cenderung merangkum makna-makna ini. Intinya, ayat ini menegaskan kalau perjanjian itu sah. Diakui, itu tadi ikrar, dan disaksikan syahadah, baik oleh generasi awal yang berikrar maupun oleh generasi penerus yang menyaksikan kebenaran isi kitab suci mereka yang memuat perjanjian itu. Jadi kayak penegasan berlapis ya? Janjinya kuat, mithaq, diakui, ikrar, disaksikan, syahadah. Wah, kuat banget ikatannya. Betul. Nggak ada alasan lagi buat mengingkarinya. Jelas sekali. Nah ini nih pertanyaan pentingnya. Sahabat takwa, apa pelajaran dari ayat ini buat kita sekarang? Gimana janji kuno ini relevan di zaman modern? Nah, ini intinya. Walaupun konteks awalnya Bani Israel, prinsip-prinsip di ayat ini tuh sifatnya universal, abadi buat umat manusia, apalagi umat beriman. Ada beberapa perenungan penting nih. Apa aja tuh? Pertama, soal kesucian hidup dan persatuan umat. Penggunaan darahmu dan birimu itu penegasan yang luar biasa soal sakralnya nyawa dalam komunitas iman dan kuatnya ikatan persaudaraan. Jadi bukan cuma soal larangan bunuh-bunuhan fisik ya? Betul. Di zaman sekarang, ini juga relevan banget sama larangan membunuh karakter orang.
lewat fitnah, gibah, ujaran kebencian, atau perundungan di medsos misalnya. Itu kan bisa menghancurkan reputasi dan kedamaian hidup orang, ya Nang? Iya, bener banget. Jadi semangatnya menjaga keutuhan dan kehormatan setiap anggota komunitas. Persis. Menjaga lisan dan tulisan kita dari menyakiti orang lain itu bagian dari mengamalkan ayat ini juga, bisa dibilang gitu. Apa yang nyakitin satu anggota, hakikatnya nyakitin seluruh tubuh umat. Ini panggilan kuat buat persatuan ya, mengatasi perpecahan karena hal-hal sepele gitu. Banget. Gimana kita bisa memupuk rasa kesatuan ini, sahabat takwa, di tengah keragaman kita? Itu pertanyaan reflektif yang penting buat kita semua. Betul. Lalu, poin kedua, terkait larangan pengusiran tadi. Kedua, hak atas rasa aman dan tempat tinggal. Larangan la tukhrijuna anfusakum min diyarikum itu menegaskan hak dasar setiap orang buat merasa aman. Aman di rumahnya, di tanah airnya, di komunitasnya. Ini relevan banget sama isu pengungsian ya? Atau konflik sosial? Sangat relevan. Termasuk juga praktik pengucilan sosial, social exclusion, di mana seseorang mungkin nggak diusir fisik, tapi dibikin merasa terasing atau diusir secara halus dari komunitasnya. Kita punya tanggung jawab menciptakan lingkungan yang aman dan inklusif. Menerima semua. Dan yang ketiga soal janji itu sendiri ya? Iya, ketiga, integritas dalam berjanji. Penekanan berlapis tadi pada mithaq, akratum, tashhadun, itu nunjukin betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memandang serius sebuah komitmen, sebuah janji. Ini berlaku buat semua janji kita dong ya? Tentu, janji kita ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, janji antar sesama manusia, dalam keluarga, bisnis, masyarakat. Menepati janji itu pilar karakter seorang mukmin. Kebalikannya ya, sikap milih-milih hukum, kayak yang disinggung di ayat 85 nanti. Ambil yang enak, tinggalin yang berat. Itu jauh dari integritas. Ini secara praktis. Bisa kita tarik beberapa langkah konkret nih dari semangat ayat ini. 1. Aktif menjaga kehidupan dan kesejahteraan sesama. Ini nggak cuma nahan diri dari nyakitin ya, baik fisik, lisan, atau finansial, tapi juga aktif sebarin kebaikan. Bantu yang susah, damaikan yang konflik. Jadi agen damai, bukan agen rusak. Jadi proaktif ya, bukan cuma pasif. Betul. Kedua, memperkuat ikatan komunitas secara nyata. Anggap saudara seiman itu benar-benar bagian diri kita, anfusakum tadi. Kasih dukungan, hindari perpecahan, rangkul yang di pinggir. Jangan sampai ada yang merasa diusir atau nggak diterima. Oke, yang ketiga? Ketiga, menjadi pribadi yang amanah dan berintegritas. Pegang teguh janji dan kepercayaan yang dikasih, sekecil apapun itu. Ini cerminan keseriusan kita dalam hubungan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sesama manusia. Langkah-langkah yang sangat konkret dan bisa kita mulai dari diri sendiri ya. Tadi sempat disinggung soal pelanggaran janji ini oleh Bani Israel. Mungkin ada cerita historisnya biar lebih kebayang. Ada, dan ceritanya ini cukup ironis, sering dikutip para mufasir, kayak Asudi, yang dikutip Al-Bagawi, terus juga Imam Ibnu Ashur. Ini kejadiannya di Madinah sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah. Gimana ceritanya itu? Jadi, di Madinah itu kan ada suku-suku Yahudi besar ya, Bani Quraizah, Nadir, sama Kainuka. Mereka hidup bareng suku Arab Aus dan Khazraj. Nah, Aus sama Khazraj ini sering perang saudara waktu itu. Mereka masih musyrik kan? Terus suku Yahudi ikut-ikutan perang juga? Nah, di situ masalahnya. Sebagian suku Yahudi, kayak Quraizah dan Nadir, itu sekutunya Aus. Sementara suku Yahudi lain, Kainuka, sekutunya Khazraj. Wah, jadi pecah kongsi dong sesama Yahudi. Iya, pas Aus sama Khazraj perang, suku-suku Yahudi ini ikut bantu sekutu Arabnya masing-masing. Akibatnya, orang Yahudi dari klan Nadir dan Quraizah jadi perang lawan orang Yahudi dari klan Kainuka. Astagfirullah. Jadi mereka saling bunuh? Iya, mereka saling bunuh. Dan kalau sekutunya menang, mereka ikut ngusir saudara seiman mereka dari kampung halamannya. Padahal Taurat mereka, seperti ditegaskan ayat 84 ini, jelas-jelas melarang itu. Jadi mereka terang-terangan melanggar 2 poin utama perjanjian di ayat 84 ini ya, larangan membunuh dan mengusir sesama. Tapi katanya ada keanehan lain dalam sikap mereka. Betul. Anehnya, ironisnya gini. Walaupun mereka saling bunuh dan usir dalam perang, tapi kalau ada seorang Yahudi dari pihak manapun, dia yang ketangkap jadi tawanan oleh pihak lawan, semua suku Yahudi lainnya, termasuk yang tadinya musuhin dia, itu bakal patungan,
ngumpulin uang tebusan buat bebasin dia. Loh kok gitu? Habis musuhan kok malah nolongin? Nah, itu dia. Kenapa? Karena menebus tawanan sesama Yahudi itu juga perintah dalam Taurat. Wah, ini benar-benar contoh nyata sikap milih-milih ajaran agama ya. Mengambil yang satu, tapi ninggalin yang lain, padahal sama-sama perintah atau larangan dari kitab sucinya. Tepat sekali. Mereka langgar larangan membunuh dan mengusir sesama yang ada di ayat 84, tapi masih jalanin perintah menebus tawanan. Sikap nggak konsisten inilah yang dikritik keras sama Allah Subhanahu wa Ta'ala di ayat 85 nanti. Disebut sebagai beriman kepada sebagian kitab dan ingkar kepada sebagian yang lain. Ini pelajaran besar banget buat kita ya. Pentingnya menjalankan ajaran agama itu secara kafah, utuh. Nggak ngambil yang cocok sama selera kita aja. Betul. Luar biasa sahabat takwa. Dari obrolan kita ini jadi makin jelas ya betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat menekankan kesucian nyawa, kehormatan, hak hidup aman setiap individu dalam komunitas. Juga pentingnya persatuan dan integritas dalam megang janji. Ayat 84 ini jadi pengingat kuat buat kita semua. Untuk memperlakukan sesama manusia, khususnya saudara seiman, ya kayak diri kita sendiri. Ya. Dan mungkin sebagai penutup nih, ada satu pemikiran yang bisa kita bawa pulang, kita renungkan bareng. Ayat ini kan menyamakan pembunuhan sesama dengan numpahin darah sendiri ya. Pengusiran sesama sama kayak ngusir diri sendiri. Ini nunjukin betapa dalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala pengen ada kesatuan dan kasih sayang di komunitas kita. Jadi pertanyaannya apa? Pertanyaannya buat kita renungkan, di zaman sekarang ini, bentuk dinding pelindung apa lagi sih yang perlu kita bangun lebih kokoh di komunitas kita? Nggak cuma dari kekerasan fisik ya, tapi juga dari pertumpahan darah karakter lewat lisan dan tulisan kita. Dan juga dari pengusiran sosial yang mungkin nggak kelihatan, tapi sebenarnya sangat merusak ikatan persaudaraan kita. Gimana caranya? Sebuah pertanyaan reflektif yang sangat mendalam. Semoga kita bisa menjawabnya dengan tindakan nyata ya, sahabat takwa. Terima kasih banyak sudah menyimak obrolan mendalam kita kali ini. Semoga bermanfaat dan menambah ketakwaan kita semua. Takwa Talks with AI, when Takwa talks to technology. Obrolan ringan menambah ketakwaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.